Hai teman-teman, selamat datang di kelas Golang. Saya Farhan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan sebuah video pengenalan yang nantinya akan menjadi dasar dari sebuah playlist baru pada channel ini, yaitu playlist Belajar Golang Dasar. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi utama, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan dasar. Apa itu Golang? Golang atau biasa dipanggil Go merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Google. Singkatnya, bahasa ini ditujukan untuk membuat program lebih sederhana, cepat, dan efisien pada saat pengembangan aplikasi berjalan di skala besar. Penciptaan Golang juga didasari oleh bahasa C dan C++. Oleh karena itu, mungkin bagi kalian yang sudah pernah mempelajari kedua bahasa itu, atau bahkan salah satunya, akan sangat familiar dengan bahasa Golang. Sekarang, mari kita bahas sedikit sejarah tentang kapan Golang pertama kali diciptakan dan siapa sih orang yang berperan di baliknya. Golang pertama kali dirilis pada tahun 2009 oleh Google. 3 orang yang dibalik pengembangan bahasa ini adalah Robert Griesemer, Rob Pike, dan Ken Thompson. Mereka melihat adanya kebutuhan akan bahasa pemrograman baru yang lebih modern dan cepat, yang bisa mengatasi masalah kompleksitas dan pengembangan perangkat lunak skala besar. Sejak awal, tujuan dari Go adalah mengatasi masalah umum yang sering dihadapi oleh programmer, seperti waktu kompilasi yang lama, kesulitan dalam pengelolaan dependensi. Hasilnya, Go hadir dengan fitur-fitur yang memungkinkan pengembangan perangkat lunak lebih mudah dan cepat. Namun, bahasa ini mulai populer terdengar saat digunakan untuk membuat Docker, tepatnya pada tahun 2011. Nah, sekarang kita masuk ke bagian paling menarik, yaitu apa sih kelebihan dari Golang dan mengapa bahasa ini layak untuk dipelajari. Yang pertama, Golang mendukung konkurensi di level bahasa dengan pengaplikasian yang cukup mudah. Singkatnya, Golang menyediakan fitur Go Routines yang memungkinkan kita menjalankan beberapa tugas secara bersamaan dengan cara yang sangat sederhana, hanya dengan menambahkan kata kunci Go sebelum fungsi. Kedua, mendukung pemrosesan data dengan banyak prosesor dalam waktu yang bersamaan. Dengan mendukung multi-core processing, Golang dapat memanfaatkan semua core pada CPU modern, sehingga mempercepat pemrosesan data yang berat seperti pada aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. Ketiga, Golang memiliki garbage collector. Singkatnya, secara otomatis dapat mengelola memori dengan garbage collector yang memudahkan kita untuk tidak perlu repot mengalokasi atau dealokasi memori secara manual. Selanjutnya yaitu proses kompilasi secara cepat. Proses kompilasi pada Golang itu sangat cepat dan efisien. Ia dapat menghasilkan file exe atau executable tanpa harus menunggu lama, karena Golang menggunakan kompilasi yang statis. Selanjutnya yaitu bukan bahasa pemrograman yang hierarkial. Golang tidak memaksa penggunaan object-oriented programming. Golang itu menggunakan pendekatan yang lebih sederhana, yaitu melalui struct dan interface. Kita bisa fokus pada fungsionalitas program tanpa perlu pusing memikirkan hierarki objek. Terakhir, package atau modul yang disediakan terbilang lengkap. Standar library Golang itu sangat lengkap, sehingga kita bisa langsung menggunakan modul-modul bawaan tanpa harus bergantung pada instalasi library eksternal.
mulai dari pemrosesan file, jaringan, hingga ekskripsi, semua sudah tersedia dalam standar library. Selanjutnya, tool apa sih yang kita perlukan untuk belajar bahasa Golang? Pertama ialah text editor, dan kedua adalah Golang compiler. Di sini kalian bebas menggunakan text editor favorit kalian, tapi saya sarankan untuk menggunakan VS Code. Alasannya mungkin karena lebih mudah untuk di custom dan banyak tools-tools yang mempermudah kita. Untuk Golang compiler kita langsung ke proses instalasi. Yuk, tanpa berlama-lama. Di sini kalian tinggal buka app browsernya. Kalian bisa mulai dengan keyword pencarian Golang. Kalian bisa langsung masuk ke menu Get Started. Lalu di sana akan ada download button. Langsung kalian klik. Sesuaikan dengan software dari PC atau kalian, Mac, Windows, atau Linux. Lalu mulai mengunduh. Setelah mengunduh, buka file untuk memulai instalasi. Dan akan muncul jendela welcome seperti ini. Klik next untuk melanjutkan. Berikutnya kita akan diminta untuk persetujuan, I accept. Kemudian klik next. Berikutnya kita akan dimintai menentukan lokasi penginstalan Golang. Biarkan saja pada directory default. Kemudian klik next untuk melanjutkan. Selanjutnya klik install untuk memulai proses instalasi. Tunggu sampai proses install selesai. Setelah itu, klik finish untuk mengakhiri. Selesai. Golang berhasil terinstall. Untuk mengecek apakah kita berhasil atau tidak, silakan kalian tekan Windows kombinasi R atau ke command prompt. Lalu kalian tulis Go version. Maka ketika instalan kalian berhasil, versi Golang akan ditampilkan. Jadi itu tadi pengantar singkat mengenai preview dan instalasi mengenai materi Golang dasar. Pastikan kalian mengikuti seluruh sesi tutorial ini karena kita akan belajar banyak, mulai dari dasar-dasar Golang hingga konsep-konsep lanjutan seperti GoRoutines, channel, dan pengembangan aplikasi backend. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih sudah nonton. Tetap belajar dan sampai jumpa di materi selanjutnya.